Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Sanggar Tari Sahaluan Lamantun. Ya, disambung dengan satu tarian gerakan serdik. Serdik ini adalah singkatan dari cek kesehatan secara rutin, nyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Hidup cerdiknya, semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu.
perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, tanyakan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Kita kasih aplaus yang sangat meriah. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Sanggar Sahaluan Lamantua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Kota Waringin Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Bapak Rodi Iskandar Esos MSI beserta Ibu Ketua DWP Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat yang diwakili oleh Ibu Minawati. Yang kami hormati para narasumber yang sudah hadir dari Kementerian Kesehatan RI, dari Provinsi dan dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan yang kami hormati pula Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat sudah hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati Ketua Kesatuan dan Organisasi Wanita di Kabupaten Kota Waringin Barat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan yang kami banggakan pengelola program penyakit tidak menular se-Kabupaten Kota Waringin Barat, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia nikmat, baik nikmat sehat maupun nikmat sempat yang telah tercurahkan pada kita, sehingga pada hari ini Rabu 25 Juni 2025 di Ballroom Brit Hotel Pangkalan Bun kita kembali dapat bertemu, bersuasapa dan bersilaturahmi dalam sebuah rangkaian acara yang sebagai salah satu bentuk penguatan komitmen bersama dari berbagai pihak dan lintas sektor dengan tujuan menyehatkan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, inilah pertemuan sosialisasi deteksi dini kanker leher rahim dengan HPV DNA. Kita berikan aplaus untuk kegiatan kita pada hari ini. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini dan membangkitkan jiwa nasionalisme kita, hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan untuk kesuksesan serta kelancaran terselenggaranya acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Fikri Jufri SE. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membaca doa dengan cara Islam. Bagi pemeluk agama lain dipersilakan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karim wa ajimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara pertemuan sosialisasi deteksi dini kanker leher rahim dengan metode HPP DNA Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2025. Dalam keadaan sehat walafiat, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Jadikanlah itu semua sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha mempersatukan kami. Mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa para pejuang dan pendahulu kami, dosa-dosa guru kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua di dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, yang Mujib, yang Maha mengabulkan, jauhkanlah kami dari segala macam penyakit, baik lahir maupun batin. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami yang sebaik-baiknya. Dengan memohon segala ridho-Mu, kabulkanlah semua doa dan permohonan kami. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa mafiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fil sakaratil maut wa najanata minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Kepada yang kami hormati Bapak Ahmad Rois SKM MKes, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat, sehat produktif, tabe. Yang terhormat Bupati Kota Waringin Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu, insya Allah benar ini, Mina Irawati,
koreksi Mas Agus, tasmihan lagi nanti. Dari Komisi A, bahagia kami bisa bersama Ibu pada pagi hari ini. Yang kami hormati para narasumber pada kegiatan ini dari Kementerian Kesehatan, dari Kabupaten Kota Waringin Timur, kemudian dari dokter ahli, SPOG, yang kami hormati dan banggakan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kota Waringin Barat. Terima kasih berkenan hadir Ibu. Yang kami hormati, ini bahagia Pak Sekda hari ini bersama dengan ibu-ibu. Karena ibu-ibu semua yang hadir harus sehat dan tetap harus sehat. Yang kami hormati para ketua organisasi wanita yang hadir dari Bayangkari, dari Persit, dari Pia Argia Garini, kemudian dan yang tidak kalah penting mendampingi Pak Sekda, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota Waringin Barat, dan ketua organisasi wanita yang lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas kami bahagia bersama dengan ibu-ibu pada pagi hari ini. Kemudian ketua organisasi profesi kesehatan dari IDI, dari IBI, dari PPNI, dan dari organisasi profesi kesehatan yang lain. Yang kami hormati dan sayangi para kepala puskesmas, para PJ, penanggung jawab program PTM di puskesmas se-Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan Bapak Ibu sekalian kami hormati peserta hadirin yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pagi hari ini kita sehat dan insya Allah kita akan manfaatkan kesehatan ini untuk selalu menyehatkan masyarakat dan daerah kita, yaitu Kota Waringin Barat. Bapak Ibu sekalian kami hormati Bapak Sekda dan Bapak Ibu sekalian, perlu kami laporkan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama, kanker serviks atau kanker leher rahim ini masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia umumnya, termasuk di Kota Waringin Barat. Dengan tingkat insidensi yang kedua di antara kanker-kanker yang lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian kami hormati, transformasi kesehatan di Indonesia yang diinisiasi Kementerian Kesehatan kemudian dituangkan secara tegas di dalam Undang-Undang Kesehatan dan peraturan pelaksanaan selanjutnya, mengajak kita semua untuk semakin fokus pada upaya preventif dan promotif. Spirit dari transformasi kesehatan adalah itu, dan kita semua diajak untuk menjaga masyarakat seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat, untuk tetap sehat. Kemudian yang kedua, upaya preventif dan promotif yang ditekankan di dalam transformasi kesehatan ini mengedepankan upaya-upaya untuk deteksi dini atau screening. Sehingga sesuai dengan pertemuan pada pagi hari ini atau sosialisasi pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mengikuti pencerahan terkait dengan deteksi dini kanker leher rahim. Bapak Ibu sekalian kami hormati, saat ini di puskesmas di Kota Waringin Barat sudah mampu melakukan deteksi dini kanker leher rahim melalui metode IVA. Metode IVA ini tentu sebagai satu teknologi diagnostik mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di antara kekurangan-kekurangan yang ada, ini sering kami, mohon izin Pak Sekda dan Bapak sekalian, kami sering diskusi terkait dengan upaya screening ini. Saya menyampaikan begini, screening
kanker leher rahim dengan IVA. IVA itu inspeksi visual dengan asam asetat, yang pada prakteknya harus ada satu tindakan-tindakan yang maaf, bahasa saya ini bahasanya objin ini Pak Uli, ngobok-ngobok alat kewanitaannya wanita. Kalau di bangsa-bangsa timur seperti Indonesia, tantangannya adalah cakupannya pasti tidak bisa maksimal, karena nilai-nilai itu menjadi satu nilai-nilai sosial yang memang menjadi hambatan. Pasti ibu-ibunya akan merasa tidak leluasa untuk itu, sehingga diskusi kami dan harapan kami waktu itu adalah, adakah teknologi yang lebih bersahabat begitu. Dan syukur alhamdulillah ternyata ada teknologi-teknologi lain yang arahnya lebih dari aspek teknis, lebih baik akurasinya, kemudian invasifnya berkurang. Idealnya memang akurasinya maksimal tinggi dan tanpa ada upaya untuk ngobok-ngobok alat kewanitaannya perempuan atau wanita. Bapak sekalian kami hormati, HPV DNA ini akhirnya menjadi alat atau metode diagnostik sesudah IVA yang secara klinis mempunyai akurasi yang lebih baik. Karena masalah yang kedua terkait dengan insidensi kanker leher rahim, di samping screening, cakupan screening yang sangat rendah, adalah kanker leher rahim ditemukan sudah dalam kondisi yang stadium lanjut. Kebanyakan sudah stadium lanjut. Nah, sehingga dengan HPV DNA ini harapan kita sejak awal, sejak dini bisa menemukan petanda adanya kanker leher rahim di masyarakat, di ibu-ibu, sehingga upaya pengendalian kanker leher rahim lebih berorientasi pada pencegahan, dan akhirnya banyak yang bisa kita selamatkan. Bapak sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin melaporkan terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan ini insya Allah diselenggarakan 1 hari, mudah-mudahan bisa menjadi pemicu awal peningkatan pemahaman kita terkait dengan deteksi dini kanker dengan HPV DNA. Kemudian yang kedua, tetapi ini sebagai awal, dengan harapan ketika nanti kita membutuhkan informasi-informasi lebih detail, insya Allah kita semua akan selalu berbagi dalam satu silaturahim yang baik. Kemudian yang kedua, kegiatan ini disupport, didukung oleh Kementerian Kesehatan melalui dana anggaran khusus bidang kesehatan, dan termasuk disupport, dikirimkan narasumber dari Kementerian Kesehatan untuk kita sekalian. Bapak sekalian kami hormati, kemudian yang ketiga, tentu ini sebagai upaya untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman atas deteksi dini kanker leher rahim di masyarakat. Bapak sekalian kami hormati, dan kami berharap Bapak sekalian nanti berkenan mengikuti dengan baik, sehingga substansi atau materi terkait dengan pencegahan kanker leher rahim ini bisa kita dapatkan dan kita bisa pahami serta bisa kita sebarluaskan. Bapak sekalian kami hormati, kami tidak bisa mengundang semua atau sebagian besar dari kelompok-kelompok sasaran terkait dengan program pengendalian kanker leher rahim. Sehingga kami berharap Bapak Ibu yang hadir, khususnya para ibu-ibu, pengelola program di Puskesmas dan semuanya yang hadir, organisasi profesi, sesudah ini bisa menjadi agent sebagai penyebar luasan informasi terkait dengan pengendalian kanker leher rahim di Indonesia.
Dan yang terakhir, pada kesempatannya nanti, Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bupati Kota Waringin Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda berkenan memberikan arahan, memberikan sambutan, dan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi ini. Dan kami tidak lupa permohonan maaf dan ucapan terima kasih pada semuanya yang telah berkenan mengikuti acara ini, khususnya rekan-rekan di Dinas Kesehatan, ya, Kabid, Sekdis, dan para panitia yang telah menginisiasi kegiatan ini sehingga berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat, menyehatkan, dan selalu membuat masyarakat Kota Waringin Barat dalam kondisi sehat dan produktif. Terima kasih. Kami akhiri laporan ini. Pantonya insya Allah nanti dirangkap oleh Pak Sekda sama Bu Mina gitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dan dukungan dari Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat kepada yang kami hormati Ibu Mina Irawati. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini beserta keluarga kita yang di rumah. Tabe, terima kasih. Sebenarnya ini suatu penghargaan yang luar biasa bagi Ulun karena tadi mewakili. Sebenarnya Ulun hadir di sini sebagai perwakilan dari Ketua Komisi A, yaitu Bapak Isro Wayudi, dan alhamdulillah memang kita di Komisi A salah satunya membidangi kesehatan, dan Dinas Kesehatan adalah salah satu mitra kami di Komisi A. Tapi ya agak kaget juga ketika duduk saya dikasih kesempatan untuk memberikan sambutan. Bahkan ada yang bilang, rindu Bu katanya dengar suara pian sambutan. Jangankan Bu Pian, Ulun juga ini rasanya udah berapa tahun lah Ulun tidak hadir untuk memberikan sambutan ataupun sepatah dua patah kata dalam rangka acara sosialisasi seperti ini. Ini sangat menggerakkan hati saya karena sudah terbiasa di PKK pada zaman saya dulu. Jadi kalau ada yang belum kenal, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Ibu Mina Irawati, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Di sini mewakili Ketua Komisi A dan sekaligus mewakili sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan saya adalah Ketua PKK tahun 2017 sampai tahun 2022 yang lalu. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Kota Waringin Barat beserta Ibu Ketua dan Maulita Persatuan Kota Waringin Barat, yang mana kali ini beliau mewakili selaku Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat yang berhalangan hadir untuk kesempatan kita hari ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak Rois, sehat selalu nggih. Alhamdulillah terus semangat. Sepertinya sosialisasi tadi sudah Bapak jabarkan sangat luas sekali. Maka kami ucapkan terima kasih Bapak atas ilmu yang telah Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan
ilmu-ilmu bermanfaat dan tentu saja bermanfaat untuk khususnya kaum ibu-ibu dan kaum perempuan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat untuk selalu sehat lahir dan batin. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang saya hormati Kepala UPTD Puskesmas Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang saya hormati Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang saya hormati Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang saya hormati Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua PR Ardia Garini Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Persatuan Istri TNI Angkatan Laut Kota Waringin Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Bayangkari Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili. Dan yang saya hormati Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Dharma Yukti Karini Kabupaten Kota Waringin Barat dan organisasi lainnya yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan terkhusus mungkin ada kurang di antara kita adalah perwakilan dari tim penggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini karena saya tidak melihat seragamnya, jadi saya tahu sepertinya atau berseragam lain atau juga yang biasanya dari Bu Hajah Ketua IBI kita sekaligus juga pengurus Kabupaten Kota Waringin Barat bisa menyampaikan informasi atau sosialisasi yang kita laksanakan hari ini kepada pengurus Kabupaten Kota Waringin Barat untuk bisa dilaksanakan program ini sampai dengan PKK tingkat desa. Yang saya hormati Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat beserta seluruh anggotanya. Yang saya hormati Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat dan para narasumber dan tenaga medis yang hadir dan yang saya banggakan seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini alhamdulillah kita mendapatkan suatu program yang luar biasa yang menjadi isu ataupun permasalahan yang selalu ada di masyarakat Indonesia ini, khususnya Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu berkenaan dengan deteksi dini kanker rahim atau dengan kita kenal dengan kanker serviks. Dan kali ini Dinas Kesehatan mensosialisasikan atau meluncurkan program terbarunya dengan metode HPV DNA di Kabupaten Kota Waringin Barat pada tahun 2025 ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rois tadi, berapa tahun sebelumnya kita sudah melaksanakan program ini melalui tes IVA ya Pak ya. Kenapa saya sebut ini? Salah satu program kami juga di Pokja 4 PKK pada berapa tahun yang lalu, kita bersama-sama bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan khususnya Pokja 4 di Kabupaten Kota Waringin Barat untuk tim penggerak PKK-nya. Kebetulan Pak Sekretaris kita Pak Arif juga salah satu mitra kita atau pengurus kita di PKK Kabupaten Kota Waringin Barat pada saat itu dan mungkin pada sampai sekarang ya Pak Arif ya. Dan alhamdulillah dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat boleh dikatakan cukup, namun saya pikir kurang maksimal. Kendalanya seperti apa yang disampaikan Bapak Rois tadi mungkin ya, ini berkenaan dengan budaya bangsa timur yang memiliki rasa malu yang cukup tinggi, khususnya para ibu-ibu ya, untuk memeriksa kesehatan di area leher rahimnya atau serviksnya. Ini menjadi kendala yang cukup rumit dan perlu beberapa tahapan untuk kita bisa membujuk
para ibu-ibu untuk bisa mendeteksi dini kanker serviks. Padahal ini adalah suatu penyakit yang mungkin nomor 1 di dunia, yang paling ditakuti para ibu-ibu. Tapi kadang ya, karena sifat malu tadi, kemudian juga kadang merasa terlalu pede, aku baik-baik saja gitu, aku tidak apa-apa. Tapi pada kenyataannya di lapangan, di masyarakat, mereka mau tidak mau untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut untuk kanker serviks ini. Justru pada saat sudah terjadi atau sudah terdeteksi atau sudah mengidap penyakit kanker tahap stadium lanjutan seperti yang disampaikan Pak Rois tadi. Nah, ini yang sebenarnya bukan programnya yang kurang bagus, bukan programnya yang kurang memiliki inovasi yang selalu berkembang setiap tahunnya, tapi minat dan partisipasi masyarakat yang perlu terus kita tingkatkan. Nah, makanya di sini kita mengundang seluruh perwakilan organisasi-organisasi wanita, yang mana setiap organisasi ini memiliki anggotanya yang cukup banyak. Dari anggotanya itu pasti punya keluarga ataupun anak-anak perempuan. Nah, di sini yang saya harapkan bukan hadir sekedar mendengarkan ataupun sekedar ingin tahu saja tentang kanker serviks ini, tapi ada gerakan-gerakan nyata selanjutnya di organisasinya masing-masing. Apalagi target pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat tahun ini, target sasarannya adalah untuk para ibu-ibu yang termuat di dalam organisasi wanita Kabupaten Kota Waringin Barat. Maka ini suatu penghargaan yang cukup luar biasa, Ibu. Kenapa saya sampaikan demikian? Pertama, ini tujuannya baik untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan kita sendiri dan keluarga. Yang kedua juga kita digratiskan, Bu. Kalau untuk deteksi HIV DNA ini, kalau tidak salah kalau kita periksa mandiri, ini 2 juta atau 3 juta ke atas harganya. Dan luar biasa sekali, kita aplaus luar biasa, ini gratis, Bu, gratis ya. Untuk tahun ini kita diundang di sini adalah untuk bisa menarik atau mendaftarkan anggota-anggota kita untuk bisa bergerak bersama untuk bisa mendeteksi kanker mulut rahimnya. Mudah-mudahan kita semuanya baik-baik saja, tapi tidak salah kita memanfaatkan program ini, dan nanti selanjutnya setelah sudah dilaksanakan atau sudah mendaftarkan di organisasinya masing-masing, nanti baru kita bisa mengajak masyarakat sampai ke bawah. Karena ini memang paling berat adalah rasa takut, rasa malu, dan ini terjadi pada ibu kandung saya sendiri. Ya, alhamdulillah waktu itu pemeriksaannya tidak sampai parah, jadi baru gejala masih bisa kita hindari. Dan ini rasa ulun membujuk Uma Ulun itu luar biasa beratnya. Kalau ada sakit yang luar biasa, baru Sidin mau. Nah, jadi kita itu kalau untuk kanker mulut rahim ini memang pemeriksaannya rata-rata di usia wanita yang subur, 30 sampai lansia. Ya, kalau tidak salah ya, 30 sampai 50, 60. Maka jangan merasa kita terlalu pede, aku udah 50 tahun ke atas juga kayaknya gak ada juga penyakit kayak gini. Tidak menutup kemungkinan bahkan terjadi di masyarakat itu lebih banyak yang mengalami ketika usia sudah mulai lansia. Dan ulun atas nama Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat beserta atas nama lembaga kami sangat support dan apresiasi luar biasa atas program yang telah diluncurkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat, dan sosialisasi hari ini mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini adalah perwakilan untuk masyarakat kita, perwakilan untuk keluarga kita, untuk bisa menyampaikan informasi ini dengan baik dan menarik minat masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya, khususnya untuk mendeteksi dini kanker serviks atau kanker mulut rahim.
Akhir kata, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk para perempuan Kabupaten Kota Waringin Barat. Jalan-jalan ke Pasar Baru, jangan lupa beli buah naga. HPV DNA deteksi dini yang baru, cegah kanker serviks sejak usia muda. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan merupakan rangkaian acara selanjutnya, marilah kita simak dengan seksama sambutan serta arahan Bupati Kota Waringin Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, sekaligus mohon berkenan membuka secara resmi acara pertemuan pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Rodi Iskandar, SOS MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tabe. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Bupati karena pada saat yang bersamaan beliau masih melaksanakan dinas luar daerah untuk satu agenda yang juga sangat penting terkait dengan rencana pembangunan bandara baru di Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, jujur saja saya berdiri di sini ini ada dua kegrogian atau dua nervous. Yang pertama, grogi saya yang pertama itu ya terkait yang kita bicarakan hari ini menyangkut organ intim kewanitaan, kan gitu. Kanker serviks yang menakutkan menjadi momok bagi para ibu-ibu, para wanita. Kemudian yang kedua, saya ditemani langsung oleh istri saya. Tadi aja sebelum turun dari mobil itu sudah diingatin, Pak, jangan loro meneng katanya. Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya, loro meneng itu kalau meneng loro, artinya jangan panjang-panjang gitu loh maksudnya. Kalau dia berarti. Baik, izinkan saya menyampaikan sambutan Ibu Bupati yang kami hormati, yang mewakili anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat dari Komisi A, Ibu Nina Irawati, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat beserta jajaran sebagai leading sektor penyelenggara kegiatan pada hari ini. Kemudian juga yang kami hormati para pimpinan organisasi wanita, ada dari gabungan organisasi wanita yang dihadiri langsung oleh Ibu Ketua, kemudian Ketua Persid Kartika Chandra Kirana atau yang mewakili, Ketua Via Adia Garini yang mewakili juga, Ketua Persatuan Istri TNI AL atau yang mewakili, Ketua Bayangkari yang mewakili juga, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, dan yang lebih khusus, wabil khusus Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota Waringin Barat, Ketua Ikatan Dokter juga, Ketua Bidan juga ada hadir, dan yang paling utama yang memberikan nanti ilmu dan materi pada kita hari ini adalah para narasumber dari Kementerian Kesehatan, dari Kota Waringin Timur tadi juga ada yang kami hormati Dr. Uli sebagai juga nanti SPOG sebagai narasumber. Bapak Ibu sekalian juga hadir para kapus
puskesmas di Kabupaten Kutai Barat yang saya banggakan. Ya, kalau kita bicara kanker serviks ini memang berdasarkan literatur yang saya baca memang menjadi momok yang kedua di dunia, khususnya di Indonesia, khususnya setelah kanker payudara. Dan ini memang salah satu titik lemah dari kenapa kita tidak bisa menuntaskan permasalahan ini seperti penyakit lainnya seperti TBC atau lain sebagainya, adalah minimnya atau rendahnya angka hasil deteksi dini yang kita lakukan. Tahun 2023 dari deteksi dini yang diselenggarakan berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan, dari target 70% itu kita hanya tercapai 7,2%. Artinya masih sangat jauh dari bawah target untuk mencapai 70%. Itu juga yang mungkin salah satu indikator penyebabnya tadi yang sudah disampaikan Pak Kadis, kemudian juga Ibu Mina. Salah satu mungkinnya adalah kebudayaan kita yang mungkin masih agak enggan untuk melakukan deteksi dini. Oleh karena itu saya apresiasi kepada Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran yang melakukan sosialisasi deteksi dini kanker rahim, kanker mulut rahim atau serviks ini. Kalau kita lihat dari virusnya itu mirip-mirip kertas HPS gitu ya. Ini HPV. Bapak Ibu, memang kita juga selain apresiasi juga saya tadi sempat kesini betapa beratnya tugas seorang ibu dan wanita. Ini sempat memahami karena selain tugas-tugas yang berat, bahkan di dalam masa pertumbuhan hormon, siklus hormon seorang wanita di usia subur itu setidaknya ada 4 fase. Selain fase ovulasi dan fase menstruasi, ada 4 fase lagi. Dan berdasarkan literatur yang saya baca, itu hanya cuma istirahat 4 hari di antara 1 bulan itu dari fase-fase itu seorang wanita. Maka saya yakin sekali kalau Bapak Ibu terbiasa dengan teknologi informasi, ada namanya multitasking. Multitasking itu artinya orang yang diberi kemampuan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan dengan sekaligus dihadapi. Jadi kalau di dalam layar komputer kita itu kalau terbiasa window, satunya jendela sini dibuka satu pekerjaan, jendela sini satu pekerjaan. Sebenarnya secara sederhana itu yang dilakukan oleh kaum wanita, khususnya ibu-ibu sekalian di rumah sehari-hari. Multitasking, mengerjakan suatu pekerjaan, beberapa pekerjaan dalam satu kesempatan, sambil nyuci piring, goreng ayam, kan. Terus nyalakan mesin cuci, muter mesin cuci. Kalau punya anak kecil sambil ngasih susu atau menyiapkan makanan susu. Jadi multitasking. Begitu kita para suami ditinggal oleh ibu-ibu, misalnya ada tugas lain, goreng ayamnya atau ikannya gosong, cuciannya tidak kering, dan anaknya mungkin tidak sempat dikasih disuapi dan sebagainya. Jadi begitu bebannya, beratnya seorang wanita, khususnya ibu-ibu, konon lagi dihadapkan dengan ancaman-ancaman penyakit seperti kanker payudara, kanker serviks, dan lain sebagainya. Maka tidak salah kalau ada salah satu falsafah bahwa surga terletak di bawah kaki ibu. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Kalau di bawah kakinya saja surga, konon lagi yang punya kaki kan gitu. Makanya kami para pria, khususnya para suami hanya bisa berharap kalau nanti masuk surga jangan lupa ajak suaminya juga kan gitu. Jangan sampai lupa mendoakan suami. Sekitar 2013 saya pada saat itu menjabat sebagai camat Arut Selatan. Dalam satu kesempatan saya pernah berkunjung ke salah satu puskesmas, kan gitu, di wilayah Arsel ya, saya tidak sebut nama puskesmasnya. Dan saya menemukan ada stik-stik berhamburan di lantai di salah satu ruangan, kan gitu.
stick. Saya tanya, ini apa? Stick apa? Kan gitu. Saya dapat jelaskan, ini stick untuk deteksi dini kanker, Pak. Kenapa kok berhamburan? Pada itu 2013-an ya Pak, bukan sekarang. Jadi jawaban yang pada itu dapat saya saatkan, mungkin tadi seperti pertama mungkin sumber daya manusianya belum cukup, tetapi juga animo masyarakat lanjut dengan sosialisasi juga belum tersampai kepada di wilayah Pustu itu, sehingga alat deteksi dini berupa stick untuk melakukan deteksi dini kanker leher rahim itu juga berhamburan begitu saja. Dan alat itu tentu saja dengan berbagai perlengkapannya tidak murah saya pikir. Ya. Tetapi tadi sudah dapat informasi dari Pak Kadis Kesehatan bahwa sekarang di tingkat puskesmas sudah sanggup melakukan itu, walaupun mungkin tidak dengan DNA ya, dengan HPV DNA, tapi dengan metode lainnya. Saya sependapat kalau mungkin dengan metode lainnya yang bisa dipergunakan, apakah dengan air seni, air kencing, bahkan mungkin juga nanti suatu saat tidak menutup kemungkinan dengan air liur, kan misalnya seperti itu. Karena teknologi kesehatan, teknologi informasi dan didukung alat-alat digital lainnya itu sudah semakin canggih. Ya. Dan harapan kami Bapak Ibu tentu saja melalui kegiatan sosialisasi ini berharap untuk masyarakat khususnya kaum perempuan di rentang usia produktif agar mendapatkan pemahaman yang benar mengenai pentingnya deteksi dini. Semakin dini kanker leher rahim ini terdeteksi, maka peluang untuk sembuh juga akan semakin besar. Dari literatur yang saya baca juga masa prakanker itu cukup lama, 5 sampai dengan 10 tahun. Jadi semakin dini kita melakukan deteksi dini, jadi semakin bagus. Tadi juga disampaikan di usia-usia 30 sampai dengan 69, ada juga literatur yang 30 sampai dengan 50 tahun, tetapi mungkin lebih rentangnya lebih luas, lebih bagus sampai dengan 69 tahun, agar bisa melakukan upaya deteksi dini. Saya mengajak seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan di usia rentang 30 sampai 69 tahun untuk tidak ragu melakukan pemeriksaan HPV DNA secara rutin. Deteksi dini bukan hanya menyelamatkan satu nyawa, tetapi juga menjaga ketahanan keluarga dan masyarakat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di usia produktif seorang ibu sudah mengidap penyakit kanker ini dan terdeteksi di stadium sudah yang parah atau lanjut, padahal anak masih kecil, suami juga masih masih bekerja dan sebagainya, maka ketahanan keluarga itu saya yakin akan sangat-sangat berdampak atau sangat terganggu. Oleh karena itu saya berharap kepada khususnya pada organisasi wanita yang hadir untuk menghimbau kepada seluruh anggotanya melakukan deteksi dini, tidak saja dalam momen ini, tetapi juga ke tempat pelayanan kesehatan pertama di puskesmas, karena sudah tersedia untuk melakukan deteksi dini. Bapak Ibu yang kami hormati, kira-kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya saya mengucapkan apresiasi kepada Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan penting ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat yang besar bagi peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Akhirnya atas nama yang hadir dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi dan deteksi dini kanker leher rahim dengan HPV DNA saya nyatakan dibuka. Pergi ke pasar membeli pepaya, jangan lupa juga beli semangka. HPV DNA periksa segera agar kanker serviks bisa dicegah
sedemikian rupa. Aura kasih makan sukun, terima kasih matur suwun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Pak atas sambutan dan dibukanya kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Hadirin undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya sambutan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, maka berakhir pula seluruh rangkaian seremonial pembukaan sosialisasi acara pada pagi hari ini. Dan untuk sesi selanjutnya akan dirangkai dengan penyampaian beberapa materi oleh narasumber yang sudah hadir. Dan sebelum acara dilanjutkan, kita akan mengabadikan momen yang sangat berharga ini. Dimohon untuk seksi dokumentasi bisa mengambil tempat, seksi dokumentasi, dan dimohon Bapak dan Ibu seluruh peserta untuk berdiri untuk diambil dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Salam sehatnya tangannya. Satu,